Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam semangat, mudah-mudahan yang belum haji diberangkatin haji. Mudah-mudahan rezekinya ditambah sama Allah. Mudah-mudahan ketemu bulan Ramadan. Yang belum nikah bisa segera dapat jodoh. Dan mudah-mudahan semua dalam keadaan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin, ikhwan wa akhwat, bunda yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya siang ini? Sudah makan siang atau belum? Dapat konsumsi? Jangan lupa bayar ya. Nanti di depan sudah disiapin kasir ya. Nanti dibayar ya. Baik bunda, mohon maaf agak sedikit telat, bukan agak lagi, telat banyak gitu ya. Karena malu mungkin kalau yang ikut Instagram saya hari ini teh jadwalnya ada 6 sebenarnya. Cuman yang ditulis hanya 5 karena subuh pun juga tadi ada kajian subuh juga gitu. Jadi doain ya, mudah-mudahan saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam dakwah ini insyaallah. Baik bunda, tema kita kali ini adalah apa judulnya? Saya mohon izin saya diri ya. Gak apa-apa saya berdiri? Kelihatan? Apa yang kelihatan? Boleh panitia agak sedikit geser aja biar kelihatan ibu-ibu di sini. Apa judulnya hari ini? Islam, kebahagiaan yang baik. Ustaz mau tanya dulu yang paling mudah. Siapa di antara bunda atau di antara hadirin sekalian yang hari ini hidupnya ingin tambah bahagia? Ini kayaknya bagus juga di instastorykan di Instagram saya ya. Saya nggak banyak-banyak, follower cuma 30 ribuan lah ya. Coba boleh nggak Kang diambilkan ininya nih, videonya nih biar kelihatan ibu-ibu orang Empang semua ini. Ini orang Empang semua atau beda-beda? Beda-beda. Yang paling jauh dari mana? Coba jauh pisan memang. Siapa yang hadir di sini hidupnya ingin tambah bahagia? Siapa yang hari ini sedang berbahagia? Wajah-wajah gak yakin bahagia. Oke, baik, terima kasih ya. Cukup ya. Baik. Tema kita kali ini akan bicara tentang kebahagiaan yang hakiki. Apa? Kebahagiaan hakiki. Baik. Baik ya. Di dalam Islam yang paling mudah, di dalam literasi Islam bicara kebahagiaan itu ada 4 kategorinya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang pertama, ada yang disebut manusia sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Bahagia dunia, apa tadi? Sengsara akhirat. Oke. Yang kedua, ada yang disebut dengan saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Sengsara dunia
bahagia akhirat. Saya nggak tulis Arabnya ya, biar nggak pusing ya. Udah mau pusing tulis Arabnya, hati deh kan, deh gampang langsung ya. Bahagia apa tadi? Akhirat. Ada yang ketiga, orang yang disebut dengan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia akhirat. Nanti Ustaz akan jelaskan ya, kita catat dulu aja. Dan yang terakhir, ini yang paling parah. Syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Udah susah di dunia, susah di akhirat. Sengsara. Gak ada lagi spidolnya? Lagi diambil. Baik. Ya. Nah, sengsara dunia, sengsara akhirat. Baik. Sekarang Ustaz mau tanya. Ulangi ya. Ini 4 kategori jenis kualitas hidup manusia berdasarkan literasi Islam. Oke. Yang pertama ada apa? Bahagia dunia, sengsara akhirat. Yang kedua, sengsara dunia, bahagia akhirat. Yang ketiga, bahagia dunia, bahagia akhirat. Yang keempat, sengsara dunia, sengsara akhirat. Ustaz mau tanya, kira-kira kalau Bunda diminta milih, kira-kira mau pilih yang nomor berapa? Ya. Saya sengaja nggak nyempetin nomor 2 ya, karena biasanya saya sempetin yang bos itu nomor 2 semua biasanya. Sekarang 3 saja. Baik, udah selesai ya. Udah tahu kan menangis siapa kan? Dua. Baik. Udah nggak usah ribut ya. Ingat ya, ukhuwah nomor 1 ya. Presiden nomor 2. Ya. Kalau Bunda diminta milih, pasti pengen yang nomor 3. Pengen bahagia dunia, bahagia akhirat. Bukankah kalimat ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, disebutkan 3 kali dalam Quran? Kalimatnya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi jangankan Bunda, Allah saja sudah meletakkan kaidah ideal dalam kehidupan kita dengan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah sekarang pertanyaannya, Ustadz Hilman, bagaimana orang yang disebut bahagia di dunia, bagaimana orang yang disebut bahagia akhirat, dan bagaimana caranya agar kemudian mama, ibu-ibu, bunda sekalian hadirin yang ada di sini mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat? Sekarang Ustaz tanya, orang yang dikatakan bahagia dunia itu apa contohnya? Atau bagaimana bentuknya? Sok sebutin. Ada insya Allah ini. Ya. Ya. Baik, Ustaz mau tanya, sebutkan contoh-contoh kebahagiaan dunia. Apa? Di sini ya, bahagia dunia. Jadi orang dikatakan, menurut Bunda ya, orang dikatakan dunianya bahagia itu yang kayak gimana? Satu contohnya apa? Sehat? Benar? Sehat? Berarti yang sakit semua nggak bahagia semua. Ini bahaya ini. Punten. Ustaz mau nanya, orang sehat itu cirinya apa? Apa? Jangan ukuran atau gemuk katanya. Baik Bunda, sehat itu dikatakan bahagia kalau sehatnya afiat. Beda. Punten. Sehat itu kalau dalam bahasa terminologinya dilihat daripada kondisi fisik dalam tubuh.
Dia punya mata, matanya bisa melihat, maka matanya dikatakan sehat. Dia punya hidung, hidungnya bisa mencium aroma-aroma, hidungnya dia punya bisa mencium, maka dikatakan dia sehat. Dia punya tangan, tangannya bisa menyentuh, bisa meraba, bisa mengambil barang, itu tangannya sehat. Dia punya kaki, kakinya bisa melangkah, maka dengan kakinya itu dikatakan sehat. Tapi mohon maaf, fisiknya itu belum tentu itu afiat. Ustadz, bagaimana orang yang sehat itu afiat? Orang yang fisiknya digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda punya mata, matanya bisa melihat, tapi dengan matanya hanya melihat yang baik-baik saja. Itu disebut dengan sehat afiat. Bunda punya mulut, yang keluar dari lisannya adalah kata-kata yang positif, yang baik, maka dikatakan sehat afiat. Karena mohon maaf, begitu banyak orang yang punya mata, punya hidung, punya tangan, punya kaki, tapi semuanya digunakan bukan untuk taat kepada Allah, tapi sebaliknya, malah dia membangkang kepada Allah. Di dalam terminologi Islam disebut dengan sehat wasayyiat, bukan sehat walafiat. Orang yang bahagia pertama nih, kalau Bunda sepakati adalah bahagia dunia itu sehat walafiat. Setuju atau tidak? Yang kedua contohnya apa? Halo, ini wajah-wajah kurang bahagia semua nih. So apa contoh bahagianya apalagi? Eta mah kan abstrak pisan. Bersyukur teh kumaha jelaskeun sok kumaha. Yang jelas nih apa-apa. Banyak. Itu kan umumnya banyak uang teh umum, ya. Pegawai bank teh banyak uang. Yang lain manehna lain, nu batur. Coba bentuknya apa yang bahagia dunia yang paling gampang? Baik, punya rumah. Menisik itu. Punya sok rumahnya yang kayak gimana? Hah? Punya gimana? Iya itu rumah yang luas. Coba saya mau tanya, Bunda kalau punya rumah luas bahagia gak? Ada yang kurang. Luas plus lunas. Bener tuh? Betul gak? Mendingan Bunda punya rumah yang kecil tapi lunas, bener gak? Daripada punya rumah segede alaihim, gede tapi liar cicilan, liar gak? Udah, bahagia tuh punya rumah luas yang dan lunas. Ustaz, Bunda mah gak usah gede-gede rumahnya, cukup aja lah, paling tanahnya 100 meter. Betul gak? Gak usah gede-gede, minimal kamarnya 5. Betul gak? Nih, terus yang ketiga apa? Sok contohnya. Kela. Hah? Punya kendaraan. Kendaraannya apa enaknya? Mobil teh yang jelas warna-warni atau henteu? Warna-warni karena naon? Angkot. Si jelas kendaraan, mobil. Mobil yang kayak gimana? Hah? Yang bisa dipakai. Betul tidak? Bunda punya mobil, mohon maaf, mereknya Pajero tapi urbanan. Nggak bisa dipakai. Lebih baik punya mobil nggak apa-apa, Avanza tapi enak dipakainya. Betul nggak? Nggak apa-apa nggak punya mobil, kita juga nggak apa-apa. Yang penting bisa kemana-mana pakai mobil. Ini kan wajah-wajah kita ganti mobil. Kasih omas warna naon, kasih binong warna naon, itu masalah. Yang penting bisa makainya, bisa dipakai. Betul tidak? Nah, sehat semua, sehat. Punya rumah? Baik. Nanti kita pikirkan selanjutnya ya. Punya kendaraan? Punya kan di luar ya Bapak. Motor, angkot. So, yang keempat apa? Punya pasangan. Kela buka anak tuh gue punya pasangan heula tuh. Mau langsung buka anak. Udah berproses. Tuh tiba-tiba punya anak soleh. Di mana budaknya? Ini betul tidak? Oh, punya pasangan.
Betul ya? Sok yang bahagia teh pasangan yang kayak gimana? Nu kumaha? Anu soleh teh nu kumaha? Bu, dia. Nu paling gampang pasangan yang pas. Nu pas we. Betul nggak? Punten, bunda pengen punya pasangan yang ganteng, suami yang ganteng, ulah jadi hati. Betul nggak? Istri saya punya suami kayak saya. Kumaha perasaan deg-degan atau dah? Mending aing saingan mak-mak mah moal aya urusan. Ngan namun saingan nu garulis kumaha sudah deg-degan. Ditinggal deg-degan, ya takut diambil orang. Jadi yang ganteng tuh kebahagiaan. Betul nggak? Tapi goreng dia ulah. Nah gitu Ustaz, atuh era di bawah kondangan. Dan kadang-kadang ada batur teh orang rumah tangga nih sampai di kondangan bilang kia sama suaminya teh, ayah jangan turun ya. Nah bunda ngisinkeun. Aduh gitu kan. Jadi nu kumaha Ustaz, nu pas we, pas. Beungharna ulah leuwih-leuwih teh biasa aja. Pas bunda mau beli tas baru. Pas bunda pengen jalan-jalan. Pas anak bayar SPP. Yang pas aja. Ketika dilihat menyenangkan, ditinggal enggak bikin deg-degan. Nu pas. Punten ya, ini yang belum nikah. Kalau selama ini doanya ya Allah pengen suami yang ganteng, punten yang ganteng teh banyak menyakiti hati. Benar? Ini pas ya. Jadi ingatnya Allah mah bisa menukar jodoh kita. Dan jodoh mah sudah tertakar gak akan tertukar. Ayah cerita 4 tahun bobogohan ditinggal nikah di Jepang. Apa morenan ceritanya? Ulah diceritakan atau mending ngomongkan sehari ini lu nama ayah ulah disebutkan itu mah merah larang lagi. Jadi udah nih pasangan yang pas ya nih para suami, para calon yang belum nikah nih, jangan mencari perempuan yang cantik dan gelis mikir atuh yang kamane atau hantu. Jadi orang teh kudu realistis hidup. Jelas tidak? Jelas. Dah nih, bahagia dunia. Sok Ustaz mau tanya. Ini semua kalau yang menjadi ukuran, punten, kita sampai kapanpun tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Kalau ukuran ini yang menjadi ukuran kebahagiaan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sampai kapanpun tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Terus Ustaz, rumus kebahagiaan dunia itu apa? Satu kata aja atau 2 kata lah. Syukur dan sabar. Bunda, tidak ada orang yang disebut kekurangan. Yang sering kali kurang bukan keadaannya, tapi rasa cukup dalam kehidupan. Betul tidak? Yang sering kali kurang itu bukan keadaannya, tapi rasa cukup dalam kehidupan kita. Ustaz seringkali menggambarkan cerita. Ada 2 orang kisah suami istri. Pasangan yang pertama, suami istri ini menggunakan motor. Suami istri yang kedua pakai mobil. Yang pertama pakai apa? Motor. Yang kedua pakai apa? Ternyata masing-masing istrinya itu cerita curhat sama suaminya. Suami istri yang pertama, si istrinya cerita sama suaminya sambil naik motor. Naik motor kan dihidupnya kan, sambil kia kan, kan motor. Terus manggil suaminya, Pak, cek si istri nanti. Pak, kata suaminya, sini tarik ke halaman gue yang lalu. Kan tidak motor ngomongnya. Ditarikan, Pak. Cek suaminya teh kalah atau rekamannya aja. Akhirnya ngomong lah si istri. Apa pembicaraannya? Pak, kalau tadi kita naik mobil lebih enak daripada naik motor. Cek suaminya teh,
emang naik mobil apa enaknya? Enak pak. Naik mobil mah kalau hujan gak kehujanan, kalau panas gak kepanasan. Lu paling penting iya make up bunda terluntur. Lah kadang-kadang naik motor mahnya di imah teh geus beureum lipstik. Tapi ka pengajian jadi abu-abu. Jadi nempel segala rupa di dinya. Kadang-kadang make up udah putih, tapi kan dia gading warna. Itu yang kata siapa naik motor. Masya Allah. Di sisi lain ternyata yang naik mobil pun suami istrinya sambil cerita. Beda. Kalau naik mobil tuh panggilannya ayah bunda. Naik motor papa mama. Saya di rumah ayah bunda. Apa bener naik naon? Manggil ke saya, istri saya. Misalnya, ayah, ya bunda, karena bagi mah ulah gorokan kalau gue tidak kehalangan gitu. Ayah, cenah, iya bunda kenapa? Kalau tadi kita naik motor lebih enak daripada naik mobil. Bun, emang motor enaknya apa? Enak. Kalau macet bisa selap-selip bensin. Dan yang paling bikin bunda cemburu, bunda bisa meluk ayah dari belakang. Sok, nah mobil hese termeluk nah hese atuh. Kieu ngagokan gigi. Dihareup ngalangan jalan. Di tukang nyekek. Serba salah kan? Mohon maaf, sok Ustaz mau tanya. Di antara dua angle tadi, antara naik motor, naik mobil, apa titik masalahnya? Ternyata bunda, mohon maaf, yang membuat kita tidak bahagia itu bukan kurangnya keadaan kita, bukan kurangnya kondisi kita, bukan kurangnya bagaimana situasi kita. Yang seringkali membuat kita gak bahagia karena kurangnya rasa syukur dalam kehidupan kita. Ustaz, syukur teh ngeunah diomongkeun ngan hese dilakukan. Setuju tidak? Wajah-wajah tidak bersyukur kabeh yuk. Setuju. Ustaz gampang bersyukur, bersabar, tapi hese Ustaz, susah Ustaz. Gimana caranya? Catat baik-baik. Catat ya. Kalau bunda ingin bahagia dengan cara syukur dan sabar, tulis ada 3 caranya. 1. Sudah tulis belum? Ya belum, orang saya menyebutkan. 1, tulis. Ini rumus pertama nih, biar bunda bahagia dunia dulu ya. Ustaz belum bicara bahagia akhirat ya. Ini kan baru bicara bahagia dunia. Semuanya pengen bahagia dunia atau enggak? Mau kan? Kan doanya sama tadi itu. Rabbana atina fid dunya. Dunia dulu nih hasanah. Nanti baru kita akan bab akhiratnya hasanah seperti apa. Baik, agar dunia bahagia ini tadi harus syukur dan sabar kan gitu. Bagaimana caranya syukur dan sabar Ustaz? Agar jadi bahagia nanti Ustaz. 3 caranya. 1, jangan sibuk melihat orang lain. Bunda, rumus pertama, kalau mau bahagia di dunia, jangan sibuk melihat orang lain. Sebutin, 1, 2, 3. Jangan sibuk melihat orang lain. Bunda, lamun pandai melihat punya orang, capek, riuh, terparuh. Setuju gak? Tetangga beli kulkas, orang panas dingin. Kunaon sih eta beli kulkas? Orang teh beli kulkas. Bener gak? Tetangga ganti mobil anyar, orang sok ringan. Kieu sebelah kiri itu. Kunaon cenah sok ringan? Ustaz nahanya eta si Pak Agus mah padahal sarua jeung suami saya gaweana teh. Didinya paling gaji 5 juta, nah ganti mobil anyar mah saya teh meninggalnya korupsi suka mau Ustaz. Diomongkeun, punten, lamun pandai melihat orang kita akan pernah bahagia. Bunda, setiap orang itu punya ukuran bahagia masing-masing. Setiap orang itu punya ukuran bahagia masing-masing. Belum tentu apa yang kita lihat bahagia, belum tentu dia mengalami kebahagiaan. Setuju tidak? Terus Ustaz pula sibuk dengan komentar, dengan sibuk melihat orang lain.
Orang mau kayak gimana bukan urusan kita. Kalau Bunda ingin ngikutin orang, selalu akan kurang. Datang pengajian Bunda teh punten. Pas pengajian teh asa panggelisna di imah mah. Daun batur teh orang ngukul di imah. Di ke pengajian mohon maaf, jilbab yang kita pakai teh mohon maaf, ternyata ada yang lebih mewah dibanding kita. Punten, ujungnya kalau kita nggak mampu ngikutin dia, ujungnya ngomongin batur. Ayo ngaji, cocok langsung. Nah, si gue tuh mewah gitu. Coba, padahal itu bukti kita nggak bisa ngikutin dia, ujungnya ngomongin dia. Betul tidak? Ayo pakai mobil anyar ngelewat di harapan kita, depan kita. Coba lihat. Kalau yang lihat urusan orang pasti dia akan sibuk tuh. Nah, teman-teman goreng itu. Segitu. Ada orang yang nikah, kita teh belum nikah misalnya. Ternyata yang nikah teh pun kan si istrinya gelis, suaminya goreng paku. Kadang-kadang pas datang teh kita kan langsung lihat dulunya visinya. Nah, ini dayakeunnya. Nyandek gitu. Ujung nanti keluar kata-kata yang tidak baik. Orang punya jabatan yang tinggi, padahal kita tahu masa kecilnya dia misalnya. Nah, ustaznya udah bawa pas sekolah saya tadi bodoh pisan. Ayeuna meni luar biasa. Bunda. Kalau urusan dunia, Bunda pandai melihat orang itu nggak akan pernah ada habisnya. Dan biasanya kata Imam Al-Ghazali, dunia itu mata itu kenikmatan yang rasanya bisa berkurang. Jadi ad-dunya'u mata. Dunia itu seperti perhiasan yang kadarnya itu bisa berkurang tingkat kebahagiaannya. Bunda sering jalan-jalan ke Botani Square misalnya. Ini kan wajah-wajah sering jalan-jalan ya. Ngan survei hukum beli mantel. Wajah-wajah surveyor kabeh ieu. Survei ke Botani lihat tas. Punten. Ada tas yang baru tuh. Punten ya. Bunda teh dalam hati pengen begini. Ih, kayaknya bagus tuh tas itu. Betul kan? Pengen beli enggak? Pengen kan buka duit teh ya. Ujungnya mah selfie we. Selfie. Kata orang tokonya, "Ibu mau beli?" Mau lah, tuh beli kan dipoto hukum. Ya, dipoto. Bilang ke suaminya akhirnya, "Ayah, itu di Botani ada tas baru, terus gimana?" Bunda pengen beli, bener. Apa janjinya? Ayah, kalau kebeli tas itu Bunda mah nggak akan ketinggalan ngaji. Ngajinya akan lebih semangat kalau beli tas itu. Terus karena suaminya tes bagernya saya dibeliin tas itu. Ayah dibeliin, bilang ke rumah, "Bunda, surprise. Kamu ayah, ini tas yang Bunda mau." "Ayah, benar." Tenangnya duitnya di mana? Padahal mah maharnya dijual. Beli tas. Punten. Hari pertama punya tas itu bahagia ya. Bahagia dipakai ke Bunda. Komo beda tuh lempang lagi dah. Hari boga tas anyar. Punya tas asli. Hari pertama ngaji dipakai kan. Hari kedua ngaji masih bahagia. Punten Ustaz tanya. Sebulan kemudian kira-kira kebahagiaan waktu beli tas pertama dengan sebulan kemudian beda atau sama? Beda. Kenapa? Dunia. Makanya dunia itu Bunda cukup dilihat aja, tapi jangan terlalu lihat punya orang lain. Makanya di dalam peribahasa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, simpanlah dunia itu di tangan, jangan di hati. Mobil simpan di mana? Di garasi. Kenapa jangan simpan mobil di hati? Kenapa? Itu cukup, Bunda. Di mana? Udah urusan dunia itu cukup dilihatnya biasa aja. Kalau punya orang, ya udah. Kenapa? Ingat kata Imam Syafi'i, sesuatu yang bukan akan menjadi takdir kita, bagaimanapun tidak akan pernah menjadi milik kita. Begitu sebaliknya, sesuatu yang akan menjadi milik kita, bagaimanapun hambatannya, pasti akan menjadi milik kita. Kalau slow, tenang, mau kemana-mana, paling lewat heula ke batu. Rezeki
bunda mau apa ya, banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, kesana kemari mencari alamat, kadang palsu. Bunda bagaimanapun secapek apapun, kalau bukan punya kita, gak akan pernah jadi milik kita. Begitu sebaliknya, sesuatu yang memang ditakdirkan untuk kita, maka akan menjadi milik. Maka syarat pertama, kalau bunda ingin bahagia di dunia, jangan sibuk melihat orang lain. Yang kedua, jangan sibuk mendengarkan komentar orang lain. Oke, tadi yang pertama apa? Jangan sibuk melihat orang lain. Yang kedua, jangan sibuk mendengarkan komentar orang lain. Bun, orang lain mah cuma bisa komentar. Kita baik dikomentarin, kita buruk diomongkan. Terus kumaha Ustaz? Lurus. Kan ada di antara kita ya yang punya penyakit namanya penyakit GENGSI. Nah, kita penyakit naon namanya? Kita gengsi. Sok taroskeun ka rumah sakit Umi, ada nggak obat buat penyakit gengsi? Padahal itu adalah penyakit yang paling akut. Betul nggak? Bunda nanya dia ke suami, nanya dia, ayah, iya bunda kenapa? Kira-kira bunda bagusnya pakai jilbab warna apa ya? Warna merah atau warna biru? Nanya bunda teh. Cek suami bunda teh, bunda mah cantikan pakai warna merah. Bunda teh nggak jawab, enggak, biru juga bagus. Pokok nanya, jawab seorang, ulang nanya, satu sekali. Masya Allah, 30 menit kemudian keluar kamar, pakai jilbab warna konektor. Barengna eueuh, biruna eueuh, keluar pakai warna apa? Kuning. Nah, mobil teh saya nanya ke istri saya, hari bunda teh perasaan pertanyaan biru dan merah. Nah, jadi keluar jadi konenggi. Terus dia teh nggak jawab, nyanya kunaon? Oh, eta teh penyakit teh kuliah dengan komentar orang lain. Halo, betul tidak? Dan kadang-kadang kita teh membeli sesuatu bukan karena kebutuhan kita, tapi karena hasutan teman-teman kita. Bun, naon? Eta diramayana. Aya naon? Diskon. Hari ini terakhir, besok harga naik. Jualan imah eta Felita. Pasti bunda teh ingin beli itu. Padahal itu penting-penting banget. Betul nggak? Pas mau beli teh, nah ini beli lagi. Perasaan masa nggak penting-penting banget, tapi kenapa kebeli? Hati-hati. Berarti selama ini hidup bunda bukan diatur oleh hati bunda, tapi diatur oleh komentar orang lain. Betul tidak? Bunda ya senam. Bunda teh kan rajin senam nih. Senam naon mau ngetrennya teh? Senam zumba ya. Kan wajah-wajah senam zumba KB ya. Bunda teh udah senam, pengen jadi cantik, pengen jadi bagus tak badannya, pengen bagus tubuhnya. Buntar. Sampai di rumah ketemu suami bunda, ditanya ke suami bunda teh, Bu, di mana? Senam tuh ayah? Oh senam. Nah gitu kemana ayah? Oh perubahan ya senam. Bisa. Jadi senam-senamnya sarwa kene. Gini aja gitu. Punten, kalau bunda nih mendengarkan komentar itu pasti nyeri hati. Betul nggak? Di mana sakitnya? Di gila. Senam, buntang panting, tapi nggak dihargai. Betul nggak? Cek suami tadi ditanya, sabaraha biaya senam teh? 200.000 ayah sabulan. Ih lebar, mending beli beas. Pas kita teh nggak ada perubahan dia. Kalau punya sibuk dengan komentar orang lain, siapapun itu pasti nggak akan pernah bahagia. Maka Ustadz mah sering kali ya, kan makin kesini teh makin banyak yang nyinyir, ya, yang hina, banyak yang juga mungkin ngemudi saya, banyak Bun. Saya sering ceramah bisa pakai topi, nah Ustadz gitu. Padahal jamaahna Ustadz gitu, kita apa pas kalau kendali beli beakeun dari nanti. Pas ceramah kemarin kamu mungkin ada yang baca Instagram saya panjang dibelain sama teman-teman.
Maksudnya, ingat ya, jangan pernah melihat orang daripada fisiknya, karena Allah itu tidak pernah memilih kepada siapa dia memberikan karunia. Ada orang yang kemudian mengukur segala sesuatu dengan apa yang nampak dalam hidupnya, padahal dia nggak tahu proses apa yang sudah dia jalani sebelumnya. Jadi kalau ada orang yang sekarang Bunda, mohon maaf ya, mendapatkan sesuatu jangan iri. Kenapa? Karena Bunda dan kita tidak pernah tahu apa yang pernah Allah hilangkan dalam hidupnya. Kalau sekarang dia kehilangan sesuatu, jangan juga kemudian menghina dia, karena dia tidak akan pernah tahu apa yang akan Allah janjikan kepadanya setelah dia kehilangan. Sama dalam kehidupan ini, Ustadz juga sama. Ngajak anak-anak muda untuk hijrah di Bogor. Yang dulu kajian kita mohon maaf, hijrahnya mohon maaf. Pertama cuma 5 orang, 8 orang, 9 orang, 15 orang. Sampai sekarang kalau Bunda ke alumni IPB, pada asar dari Sabtu asar sampai maghrib udah 1000-an orang yang ada di sana. Anak-anak muda semua. Kita pernah nyangka nggak begitu? Nggak pernah nyangka. Terus kok bisa? Allah yang tahu. Dan bagaimana caranya? Rumus ini. Jangan sibuk mendengarkan komentar orang lain. Ustadz terinspirasi dengan kisahnya seorang sahabat bernama Luqmanul Hakim. Siapa namanya? Luqmanul Hakim. Punten. Luqman itu seseorang bukan nabi, bukan rasul. Bahkan kalau mau melihat strata sosialnya, hanyalah seorang OB, tukang bersih-bersih di istana kerajaan. Wajahnya itu hitam karena dari Arab Badui. Punten mohon maaf Bunda. Bahkan Allah berikan gelar langsung kepadanya, ditambahkan nama di ujungnya Al-Hakim. Namanya Luqman, diberikan gelar Al-Hakim. Padahal mohon maaf, bukan nabi, bukan rasul, orang biasa saja, tapi Allah berikan kemuliaan. Bahkan Allah abadikan namanya dalam Al-Quran. Ada surat namanya surat apa? Luqman. Dan Masya Allah Bunda, di antara nasihat Luqman itu kepada kita semua adalah, kalau Anda sedang berjalan di jalan yang baik, jangan sibuk mendengarkan komentar orang. Satu kali dikisahkan, Luqman itu berjalan dengan anaknya naik seekor himar. Naik apa? Himar. Himar itu ukurannya lebih kecil daripada kuda, lebih gede daripada keledai. Itu himar. Apa yang terjadi? Ketika Luqman naik bersama anaknya di atas himar itu, ada orang yang komentar. Apa komentarnya? Kasihan banget, himar kecil dinaikin 2 orang. Luqman dengar, kata Luqman, nah, ayah mendengar yang tidak baik. Sekarang kita gantian ya, kamu yang naik, bapak yang turun. Luqman yang nuntun, anaknya naik. Ada yang komentar tidak? Nawan komentar. Bapak nanya kasihan jalan, kita budak durhaka pisan ka bapak. Budakna naik, bapakna turun. Kata Luqman, nah, bapak mendengar yang tidak baik. Sekarang gantian, bapak yang naik, kamu yang turun. Ada yang komentar nggak? Nawan komentarnya. Nah, eta bapaknya ditega. Manehna naik, budakna turun. Kata Luqman, nah, bapak mendengar yang tidak baik, sekarang turun dua-duanya. Luqmannya turun, anaknya turun, nuntun itu himarnya. Untuk boga motor dinaikkan. Ada yang komentar nggak? Apa komentarnya? Mungkin kalau itu cuma boga motor, boga himar, bukannya dipakai malah nggak dipakai. So apa intinya? It's a life, itulah kehidupan. Bagaimanapun cara kita hidup, pasti akan ada orang yang melihat sesuatu kepada kita. Pasti ada orang yang komentari tentang diri kita. Sekarang Bunda ini lagi proses hijab jadi lebih baik. Dulu nggak pernah pakai hijab misalnya. Sekarang pakai hijab. Hijabnya lebih panjang gitu. Keluar. Panjang. Bunda dulu nggak pernah pakai hijab. Aina pakai hijab. Sok Ustaz tanya. Ada nggak yang komentar sama Bunda? Banyak nggak? Banyak. Kalau Bunda lemah mendengarkan orang lain, pasti Bunda besoknya copot lagi. Misalnya Bunda pakai hijab panjang warna hidung, ditanya, "Cuk, kemana?" Ngawas, oh, si Batman gitu. Misalnya teh, emang misal, mungkin gak diucapkan, kan mungkin terbersit. Ada juga ngomong gini, Bunda, saya loh kan Bunda tuh bagus rambutnya,
Saya ditutupin pakai kerudung. Punten, bunda teh aduh teu kuat geus dicibir geus dihina, tapi tetap terus. Biasa nongkrong di mall, ayeuna mah teu. Di mana? Di tali. Cek nongkrong di mana? Eta di mall. Aduh punten abi mah ayeuna udah mengurangi lah nongkrong di mall. Nah, gaduh artos. Nah, kunaon? Abi mah ayeuna mah lagi proses jadi baik gitu. Dihina kan? Edan cenah jadi baik. Bunda sagrup dikeluarkan dan Bunda tuh sudah mulai mengurangi itu ya. Diajak ngegosip, Bunda bilang begini, aduh punten ulang bicarakan yang lainnya takut dosa. Disebut naon ustazah, cie ustazah. Itu kan pergolakan batinnya luar biasa tuh. Kalau Bunda dengerin komentar itu, ingat Bunda akan hilang kenikmatan dunia. Kalau Bunda fokus, udah. Orang komentar ini lurus, orang komentar ini lurus. Bunda ngepost ya ayeuna kajian, foto set dipost di status media sosial media. Coba, alhamdulillah bisa ngaji sama Ustadz Hilman misalnya. Bola poho sebutkan. Hilman Fauzi misalnya. Bunda teh nyebutkan, Bunda nyebut ada foto Bunda, foto teman-teman Bunda, ada Ustadz lagi. Punten, ada yang komentar, alhamdulillah, tapi ada atau ngaji mah ulah ria. Ada nggak yang begitu? Kalau Bunda mendengarkan kalimat itu pasti Bunda isuknya, kumanya tuh, isuk ngaji deh ya. Sering diomongkan. Bunda yang tahu hati itu kita. Bunda nggak usah sibuk dengan itu semua. Kalau Bunda yakin ini jadi syiar, siarkan saja. Karena kita tidak pernah tahu berapa banyak orang yang dapat hidayah karena melihat Bunda ngaji seperti ini. Betul tidak? Nggak usah peduli orang lain mau kayak gimana juga. Udah. Karena kebahagiaan itu diukur bukan karena komentar orang lain, tapi apa yang kita lakukan. Jelas kira-kira? Yang ketiga. Cintai dunia biasa saja. Bentar. Ustaz mau tanya. Udah jam 3 nih. Sampai jam berapa kita ceramahnya? Berarti Ustaz udah sejam bicara ya? Bosan gak Bunda? Udah capek? Udah capek sah? Baik, Bunda punten. Kalau Bunda mau bahagia, Bunda punya suami di rumah? Enggak ada. Aduh, Bunda kudu kumaha tuh abi. Baik. Punten ya. Bunda punya pasangan di rumah, cintai pasangan Bunda biasa saja. Kalau Bunda mencintai seseorang dalam kehidupan dunia ini, siap-siap kecewa dengan apa yang Bunda akan dapatkan. Ingat ya, manusia itu perkataan dan hatinya mudah berubah. Ayeuna ngomong iya, besok mah belum tentu ngomong apa. Sama kayak hati dan kita segala macam, itu bisa berubah. Jadi kalau Bunda mencintai pasangan Bunda itu biasa saja, karena bisa jadi apa yang dia bicarakan hari ini besok tidak akan sama dengan apa yang dibicarakan hari ini. Rumah yang luas, yang lunas, punten, Bunda punya rumah yang sekarang itu cintainya biasa saja, karena pada saatnya tempat tinggal Bunda itu bukan di rumah Bunda itu, tapi ada di tempat yang lain namanya alam kubur itu. Bunda punya kendaraan semewah apapun, biasa aja mencintainya. Karena kendaraan yang paling terakhir dalam kehidupan kita bukan mobil Bunda, bukan motor Bunda, tapi apa? Keranda kematian Bunda. Bunda punya pasangan biasa saja. Urusan dunia ini biasa saja. Yang menyesal kata Rasulullah SAW adalah orang yang diberikan usia oleh Allah, diberikan umur oleh Allah, tapi usia umurnya disibukkan untuk mencari dunia. Sampai Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, dunia itu seperti bayangan. Seperti apa? Makin kamu mengejar dunia itu, maka dia akan makin lari daripada kejaran. Bunda di dia, bayangan Bunda di dinya, sok Bunda ngalengkah ayat tuh. Ka dia, hilang gak? Kesini, hilang gak? Bener gak? Dunia makin sibuk dicari, gak akan ketemu. Sibuk lupa Allah, gak akan ketemu.
Maka bagaimana caranya Ustaz Hilman? Kata Ibnu Qayyim, kalau kamu ingin mendapatkan dunia, berbaliklah. Yang awalnya kamu ngejar dunia, balik saja. Kalau kamu berbalik, maka baik itu akan mengikuti diri. Itulah namanya dunia. Jadi kalau sekarang ada orang yang punya urusan dunia, tapi urusan dunianya melupakan urusan akhiratnya, maka sebenarnya dia tidak mendapatkan kebahagiaan yang paling hakiki. Kebahagiaan yang paling hakiki itu adalah saat dia mendapatkan dunia dan urusan dunianya mengantarkan urusan akhirat. Saya ulangi ya, kebahagiaan yang paling hakiki itu saat dia diberikan dunia dan urusan dunianya bisa mengantarkan urusan akhirat. Dia mendapatkan kebahagiaan dunia dan urusan dunianya mengantarkan kepada urusan akhirat. Bunda sekarang punya sehat. Sok tanya, kira-kira ya Allah, saya ini punya kesehatan. Kesehatan saya selama ini dipakai buat taat ke Allah atau maksiat dari Allah? Kalau Bunda punya sehat, tapi sehat itu dipakai untuk berbuat maksiat, hati-hati, itu bukan kebahagiaan yang paling hakiki. Bisa jadi itu kebahagiaan fana dalam kehidupan Bunda. Bunda punya rumah, cek apakah rumah Bunda itu dipakai buat salat malam atau tidak? Apakah rumah itu dijadikan buat hamparan sejadah atau tidak? Apakah rumah itu diundang anak yatim ke rumah Bunda atau tidak? Apakah di rumah itu Bunda bacakan Quran atau tidak? Kalau Bunda punya rumah segede Al-Hijr misalnya, tapi di dalamnya Bunda gak pernah tahajud, gak pernah sholat, gak pernah minta sama Allah, gak pernah baca Quran, demi Allah saya sampaikan, rumah itu hanyalah kebahagiaan fana dalam kehidupan. Bunda punya kendaraan, cek kendaraan Bunda. Apakah kendaraan Bunda itu mengantarkan Bunda dekat dengan Allah atau tidak? Dengan mobil yang Bunda punya, lebih banyak datang ke taklim atau kemana? Dengan harta yang Bunda punya, apakah membuat Bunda makin taat ke Allah atau seperti apa? Kalau tidak, hati-hati. Ada yang disebut dengan istidraj. Apa Bunda? Istidraj. Ya, Ustaz Hilman, apa itu istidraj? Istidraj itu jebakan yang dibungkus dengan sesuatu yang membahagiakan, padahal sesuatu yang akan menjerumuskan kehidupan kita. Saya ulangi ya, istidraj itu adalah jebakan yang dibungkus dengan kebahagiaan, padahal sebenarnya ranjau yang akan menjerumuskan kita. Bunda punya kasih pasangan, Bunda dikasih rumah, Bunda dikasih kerjaan, Bunda dikasih bisnis, Bunda dikasih karir, jabatan yang bagus, tapi itu semua tidak membuat Bunda dekat dengan Allah. Laisa nikmat, bal hadini istidraj. Itu bukan nikmat, tapi itu adalah istidraj. Hati-hati, memang begitu. Ngulur, dikasih bahagia, tapi gak taat ke Allah. Itu hati-hati. Itu namanya istidraj. Ada kisah seorang sahabat. Bunda tahu nggak? Sahabat yang kalau datang ke masjid itu paling duluan, pulang juga paling duluan. Datang paling duluan, pulang paling duluan. Bagus nggak kira-kira? Bagus nggak? Datang duluan bagus, yang masalah apa? Pulang duluan. Sampai kemudian Rasul bertanya kepada sahabat ini, wahai sahabatku, limada anta dukhula awalan wa takhruja awalan. Kenapa engkau itu ketika datang paling pertama masuknya, tapi ketika engkau pulang pun paling pertama? Ditanya. Maka sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya aku harus pulang duluan karena aku harus bergantian selendangku dengan istriku. Sarungnya kudu gantian. Sok di dia aya sarung gantian yang suami. Punten, si sahabat itu mau menceritakan apa sebenarnya? Mau menceritakan apa? Kondisi keuangannya kalau dia itu miskin. Kalau para sahabat itu ketika menceritakan keadaan ekonomi udah kayak kita, dia pakai analogi gitu loh. Kalau kita kan langsungnya, Ustaz nanya, Bu kumaha hidup teh? Ya Ustaz cicilan motornya awas bisa. Ya, disebutkan. Kalau sahabat enggak, pakai analogi gitu. Dia cerita, aku harus pulang duluan karena apa? Sarungku, selendangku harus gantian bersama istriku. Oh, Rasul membaca sahabat ini kekurangan ekonominya. Sampai kata Rasul,
wahai sahabat, mau tidak aku bantu dirimu? Kemudian dia menjawab, mau ya Rasulullah. Ingat ya, sahabat itu kalau dibantu oleh Rasul senangnya bukan main. Kenapa? Karena dua yang dibantu. Dibantu fisiknya, dibantu doanya. Jadi kalau udah Rasul ngebantu, itu pasti menghasilkan sesuatu. Singkat cerita, Rasul itu ngasih seekor kambing sama sahabat itu. Ngasih apa? Seekor kambing. Qadarullah, kambing itu yang awalnya dikasih satu, kemudian bertambah jadi dua. Dari dua jadi 4. Dari 4 jadi 8. Sampai dikisahkan di ujung cerita itu, si sahabat itu menjadi juragan kambing dengan jumlah kambing 968.000 kambing. Jadi juragan kambing. Ketika terdengar sudah menjadi juragan kambing, si sahabat itu tidak lagi terlihat di masjid. Sampai Rasul bertanya, kemana sahabat ini? Kemana sahabat ini? Kemana sahabat ini? Sampai kemudian sahabat lain diperintahkan coba cari sahabat ini. Dicarilah sahabat itu ke rumahnya. Ternyata dia sudah nggak ada di sana. Masya Allah, ternyata baru saja dia pindah ke sebuah kampung di luar kota Madinah agar jauh daripada siapa? Rasulullah SAW. Masya Allah, ketika ditemukan di kampung itu, dia sudah menjadi juragan kambing yang luar biasa. Maka datanglah sahabat kemudian nanya sama sahabat yang tadi itu, wahai sahabatku, kenapa engkau nggak lagi ke masjid? Ditanya. Dia jawab, kalau aku ke masjid, apa jawabannya? Yang ngurus kambing siapa? Sampai sahabat bilang begini, sesungguhnya ada yang rindu dengan dirimu. Siapa? Ada. Siapa? Sebutinlah. Muhammad Rasulullah SAW. Apa kata orang tadi yang sahabat itu? Kalau Rasul kangen sama saya, kalau Rasul rindu sama saya, suruh datang sendiri ke sini. Lihat, orang dulunya miskin, tiba-tiba kaya, belagu nggak? Jadi kalau sekarang kita lihat OKB gitu ya, orang kaya baru yang dulunya miskin, kismin gitu ya, tiba-tiba agak belagu, biasanya OKB itu dulunya susah, belagu gitu. Sama, si sahabat ini bilang begitu. Kalau rindu kangen sama saya, Rasul datang sendiri. Dia nggak nyangka, kirain Rasul nggak akan datang. Maka disampaikanlah kepada sahabatnya, kemudian sahabat nyampein ke Rasul. Ya Rasul, sesungguhnya sahabat kita ini sekarang udah berubah jadi orang kaya, udah berubah jadi orang yang juragan kambing. Terus dia bilang, kalau antum kangen dengan dia, datang sendiri ke sana. Apa kata Rasul? Baik, besok saya akan datang di dia. Masya Allah. Singkat cerita, besok paginya Rasul berangkat dengan sahabat ke sana. Ketika sampai di lokasi, disambut oleh pembantunya. Pembantunya nanya, siapa dirimu? Ana Muhammad Rasulullah SAW. Terus dia nanya lagi, ada keperluan apa kesini? Rasul menjawab, aku ingin bertemu dengan majikanku. Maka dipanggillah majikan. Wahai Tuan, ada tamu di depan. Siapa? Muhammad Rasulullah SAW. Si sahabat ini langsung wajahnya merah, hijau. Kenapa? Malu dan takut bertemu siapa? Rasulullah SAW. Tapi apa daya? Lihat, apa daya? Dunianya sudah mengkungkung kehidupannya. Dunianya sudah merampas hatinya. Dunianya sudah mengganggu setiap pola pikirnya. Maka dia datang bertemu Rasul. Ketika datang, dia nanya begini, ya Rasulullah, ada keperluan apa kesini? Rasul nanya begini, sederhana banget. Lihat, ini adab yang harus Bunda pelajari dari Rasul. Kata Rasul begini, kata sahabat tadi, wahai sahabatku, sudah lama gak kelihatan ke masjid. Kenapa engkau tidak lagi ke masjid? Apakah ada yang salah dengan diriku sehingga membuat engkau tidak lagi ke masjid? Ini pertanyaan yang dalam gak Bunda? Lihat, cara Rasul nanya bukan nyalahin orang itu. Tapi apa pertanyaan Rasul? Apakah ada yang salah dengan diriku yang membuat engkau tak lagi ke masjid? So, kalau Bunda nemu orang dulu dibantu, sekarang lupa sama kita, enaknya ngomongnya apa sama dia?
Ente kemana aja? Mana kemana wungkul tua, wah mesti bantu iya, udah dibantu ini. Mungkin kita kayak gitu. Kalau ada yang nggak ke masjid kita akan nanya, ente kemana aja nggak ke masjid? Pengen masuk neraka ente? Tapi lihat Rasulullah SAW. Ketika Rasul tahu sahabatnya nggak ke masjid karena udah punya dunia, Rasul nanya, apakah ada yang salah dengan diriku yang membuat engkau tak ke masjid, yang membuat engkau tak lagi ke masjid? Apa sahabat itu jawabannya? Tidak ya Rasulullah, tidak. Tidak ada yang salah dengan dirimu, tapi yang salah adalah dirimu. Sampai Rasul nyebut lagi. Terus apa masalahnya? Kenapa nggak ke masjid? Muncul lagi dunianya. Apa jawabannya? Ya Rasul, emangnya engkau nggak ngelihat apa? Lihat, di belakang saya ternak saya banyak, kambing saya banyak. Kalau saya ke masjid, siapa yang ngurus kambing ini? Kemudian Rasul ingatkan, wahai sahabatku, apakah engkau masih ingat siapa yang pertama kali memberikan kambing itu kepadamu? Dia menjawab, ya, aku masih ingat. Memang engkau yang pertama kali memberikan kepadaku. Tapi ingat ya Rasul, engkau hanya memberikannya satu doang. Sedangkan kambing ini bertambah banyak bukan karena dirimu, tapi karena ikhtiar usaha. Sampai Rasul mendoain sama dia, semoga Allah berikan keberkahan kepada. Tapi saat Rasul mendoakan itu air matanya mengalir, nangis. Sampai sahabat lain kaget, ya Rasul, kenapa engkau mendoakan yang baik tapi air matamu menangis? Iya, tadi aku mendoakan dia agar bisa masuk surga. Tapi aku mendengar bisikan dari Jibril bahwa surga enggan menerimanya. Turunlah surat At-Takasur, Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun, sampai akhir. Celakalah orang yang bermegah-megahan dengan harta. Cintai dunia biasa saja, karena bisa jadi yang akan menghantarkan kita ke dalam api neraka bukan karena kurang ibadah kita, tapi karena dunia yang kita terlalu mencintainya sehingga lupa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling ideal nomor 3, bahagia dunia, bahagia akhirat. Kalau nggak bisa bahagia dunia akhirat, mending nomor 2. Halo, jelas tidak? Kalau nggak nomor 1, nomor berapa? Nomor 2. Jadi kalau nggak bisa bahagia dunia, bahagia akhirat, maka nomor 2 minimal nggak apa-apa sengsara dunia, tapi bahagia akhirat. Memang yang paling ideal nomor 3, tapi kalau nggak bisa nomor 3, minimal nomor 2. Udah, untuk ke depan juga nomor 2. Mudah-mudahan minimal sengsara dunia, bahagia akhirat. Ingat, ini ada contoh-contohnya nih. Ada bahagia dunia, bahagia sengsara akhirat. Siapa contohnya? Qarun. Punten, tadi yang sahabat saya ceritakan, tahu nggak siapa namanya? Baik, namanya adalah Sa'labah. Sa'labah nih, bahagia dunia, sengsara akhirat. Ada yang sengsara dunia, bahagia akhirat. Siapa contohnya? Yang tahu saya kasih hadiah umroh gratis. Brosurnya doang. Brosurnya penting atuh. Baik, contohnya siapa? Bilal bin Rabah. Bilal itu budak hitam, sering disiksa, tapi mohon maaf, di antara para sahabat yang dijanjikan masuk surga siapa? Bilal. Sengsara dunia tapi bahagia akhirat. Yang ketiga, bahagia dunia, bahagia akhirat siapa? Baik, yang paling muda ya, ada Utsman bin Affan. Ya tentu Rasul mah ya, cuman kalau manusia yang kadarnya bisa diukur tuh Utsman bin Affan. Apa kebahagiaannya? Utsman teh ganteng, pemimpin, beunghar, orang yang paling kaya. Bahkan sampai saat ini bunda minum air Zam-Zam, sumur Zam-Zam itu tanah di bawahnya punya siapa? Utsman bin Affan. Kenapa? Karena hartanya diwakafkan untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganteng, pinter, kaset, kaya, teman. Ustaz Hilman banget pokoknya. Yang terakhir ada yang sengsara dunia, sengsara akhirat siapa? Siapa? Baik. Seseorang yang dikatakan seringkali meludahi Rasul ketika Rasul mau berangkat ke Mesir.
Apa namanya saya? Sengsara dunia, sengsara. Udah mah nggak punya apa-apa di dunia, sengsara dunia. Tinggal pilih kepada Bunda. Islam punya cara untuk bisa membahagiakan kehidupan Bunda. Tinggal bagaimana Bunda meramu ini semuanya. Ya, jangan sibuk dengan melihat orang lain, jangan sibuk mendengarkan komentar orang lain. Dan yang ketiga, cintai dunia biasa saja. Mudah-mudahan ini semua bisa mengantar Bunda mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini, ya, sehingga Bunda kelak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari saya. Semoga kita kembali kepada Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajiannya cukup luar biasa, antusias, insya Allah. Yang mudah-mudahan Ustaz yang hadir di sini, ibu-ibu, baik bapak-bapak juga terhindar dari penyakit ghibah, hasad, iri, dengki, dan gosip ya. Karena biasanya itu yang gosip-gosip itu ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini nggak ada yang gosip ya Bu ya. Amin, insya Allah. Mungkin Ustaz sebelum waktu asal ada 3 pertanyaan ya. Nanti barangkali dibantu sama Pak MC ya untuk ini diserahkan ke yang mau bertanya. Yang mau bertanya bisa dimulai 3 pertanyaan. Langsung insya Allah langsung dijawab oleh Ustaz. Ibu-ibu ada yang mau tanya? Ibu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nice Dewi Reganis dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah Teluk Batu Bogor. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki menurut Islam? Begitu saja dari saya. Terima kasih atas penjelasannya. Baik Bunda, terima kasih. Intinya, gampangnya ya, Bunda benerin semua yang Allah perintahin, jauhin apa yang Allah larang, itu aja. Punten ya, ada yang disebut dengan takwa. Ini pengetahuannya. Apa Bunda? Takwa teh apa sih takwa teh? Apa takwa teh? Sering tuh dengar takwa, mari bertakwa. Naon takwa teh? Takwa itu apa? Mengerjakan perintah Allah, terus meninggalkan larangan. Nah, iya takwa ya. Ustadz kira-kira meninggalkan larangan ya. Ustadz, mana yang paling utama? Mengerjakan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah? Dua-duanya. Tapi kalau boleh milih yang mana yang paling utama? Baik, catat ya, catat. Ini quotes buat di Facebook, catat. Kalau Anda tidak, tulis sudah. Kalau Anda tidak bisa sudah, kalau Anda tidak bisa berlomba dengan orang soleh dalam berbuat baik, tulis. Kalau Anda tidak bisa berlomba dengan orang soleh dalam berbuat baik, maka berlombalah bersama pendosa untuk bertobat di hadapan Allah. Saya ulangi ya. Kalau Anda tidak bisa berlomba dengan orang soleh untuk berbuat baik, maka berlombalah dengan para pendosa dalam bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punten Bunda, kita ini semua sama lah ya. Punya banyak salah, punya banyak dosa, sering berbuat maksiat. Kalau Bunda, udah belum tadi teh? Kalau Anda tidak bisa berlomba dengan orang baik dalam berbuat baik, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah.
Maka caranya Bunda, kalau mau bahagia dua saja. Jalanin perintah Allah, tinggalin larangan Allah. Kalau Bunda nggak bisa ngejalanin semua perintah Allah, minimal pelan-pelan jauhin larangan Allah. Banyak. Bahkan kalau mau bicara perempuan, Bunda, Ustadz mah iri sama perempuannya. Kenapa? Di dalam hadis yang dijanjikan masuk surga itu perempuan. Laki-laki enggak. Umum itu maksudnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, bahkan juga ada di hadis riwayat Muslim. Lihat perhatikan ya. Siapapun perempuan yang sholat 5 waktu, as-sholatu khamsiyah, ala waktunya, sholat awal waktu 5 waktu. 2, asyamu Ramadan, saum di bulan Ramadan. 3, menjaga kehormatannya. 4, taat tunduk patuh kepada suaminya. Dakhalal jannah min kulli abwab, silahkan masuk surga dari pintu mana. Gampang atau susah? Hese Ustaz. Ini ucapin mah gampang. Tapi Ustaz udah bisa memastikan insya Allah. Sok Bunda tinggal hitung ayeuna. Opat tadi, sholat kumaha aman deh. Sholat aman gak? Aman. Yang kedua apa tadi? Saum kumaha? Aman gak? Aman. Jaga kehormatan kumaha aman deh. Aman lah. Ini sudah aman semua nih, pakaiannya insya Allah dijaga semua. Hati-hati ya. Tinggal yang keempat doang. Etak kan hese. Makanya kumaha Ustaz. Terus kalau aku gimana Ustaz? Kan aku nggak punya pasangan. Gak berlaku berarti. Cari yang ketiga. Jadi kalau nggak ada suami, ulah maksakan jadi suami batur. Kenapa? Ya kan nggak tahu usah diumur mulai jadi suami. Suami batur mah ulah kerbatur ya mah. Berarti berlaku cuma 3 doang. Ya nggak? Sholat, saum, jaga kehormatan. Punten mohon maaf. Kalau Bunda berpikir begini, Ustaz, kumaha atunya? Abi mah atuh mau dapat surga nah, da gak punya suami atuh. Punten Bunda. Bunda tahu Maryam enggak? Sahabat Maryam. Orang mana Maryam? Punten ya, ada Maryam binti Imran. Maryam itu, mohon maaf, seorang perempuan yang begitu pandai menjaga kesuciannya sampai kemudian datang fitnah. Dia punya anak tapi gak ada suami. Coba Bunda, berat gak? Kalau Bunda tiba-tiba begini nih, keluar dari rumah sakit Umi, ya, boga Bunda. Awas suaminya. Coba beban gak? Beban. Itu Maryam tuh. Maryam tuh paling gengsian luar biasa. Setiap ada laki-laki yang datang kata Maryam, mohon maaf. Semua ditolak. Tiba-tiba datang fitnah. Maryam punya anak lahir, namanya siapa? Isa. Gak ada coba suaminya. Coba bayangkan Bunda jadi Maryam, kebayang. Udah dibayangkan dan liar pasti ya. Dan itu mah mukjizat dari Allah dan wal mungkin kita mah bisa begitu. Tapi catatannya apa? Kalau sekarang Bunda nggak punya suami, Bunda masih bisa jalan masuk surga dengan cara apa? Jaga kehormatan Bunda. Karena Maryam itu bisa masuk surga karena pandai menjaga kehormatan. Dan ingat, perempuan itu kehormatannya tergantung 2 hal. 1, auratnya. 2, kalimat lisan. Aurat Bunda bisa jaga, tapi begitu banyak perempuan yang tergelincir masuk ke dalam api neraka tidak mampu menjaga lisan. Bukankah hadis yang mengatakan kul khairan aw liyasmut itu turun karena ada seorang perempuan yang kerjaannya gibah. Jadi kalau Bunda pernah dengar ini kan, katakan yang baik atau diam. Itu asbabun nurul hadisnya turun karena ada seorang perempuan yang rajin ngomongin orang lain. Maka turunlah hadis kul khairon aw yasmut, katakan yang baik atau tidak. Udah. Kalau Bunda pengen bahagia tuh takwa. Sampai sekarang rilis apa nih? Sholat kita gimana? Insya Allah besok Senin saya ada kajian di mananya? Senin juga ada Senin. Hijabers Moms Community tapi di cafe kalau nggak salah. Ya, besok Senin. Temanya tentang cara muslimah mengisi Ramadan. Kan kadang-kadang kita ada headnya, ada halangan. Gimana caranya biar amalannya tetap jaga terus ketika Ramadan? Insya Allah hari Senin. Hari Selasa di mana kita nih? Al-Mutakin. Rabu di Jakarta. Kamis
di Masjid Raya Bogor. Hari Kamis di Masjid Raya Bogor. Ya. Hah? Pagi semua. Sabtu depan di BNR ya. Sabtu depan di masjid apa? Masjid. Itu ya Bunda ya. Jadi bertakwa kepada Allah, jelas. Terima kasih. Oke, ibu-ibu dua lagi. Ibu-ibu harap tenang ya, Dokter, saya ingin bertanya, bagaimana kita menanggapi ketika kita mendoakan orang, misalnya orang itu susah gitu, terus kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan dia dapat kebahagiaan, rezekinya banyak. Lalu sebab kita, lu ngapain doain orang, doanya belum bahagia, itu gimana ya? Ya Allah, jadi satu kekalahan gitu. Nanti sama ibu ngobrol. Baik, bagus sekali ini pertanyaannya. Bunda, ingat ya, doa itu hakikatnya akan berdampak kepada siapa yang mendoakan. Jadi kalau sekarang Bunda doain orang lain, hakikatnya doa itu bukan buat orang lain, tapi buat kita. Jadi nggak masalah kalau Bunda doain orang lain daripada Bunda. Bukankah setiap doa yang Rasul ajarkan pasti depannya Robbana, ya Tuhan kami. Dan biasanya menggunakan kalimatnya nahnu untuk kami. Hampir semua. Robbana atina fid dunya hasanah. Nah semua tuh. Terus di Quran ada juga Robbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ada juga yang Robbana zalamna anfusana. Hampir semua para nabi pun ketika berdoa itu menggunakan kalimat kami. Apa maknanya? Ketika Anda berdoa jangan sibuk buat pribadi tapi juga buat orang lain. Makanya kalau nanti kita kita doa bareng-bareng ya. Karena kita mau ketemu Ramadan, biasanya kalau saya doa tuh nggak pernah buat aku, bisa buat kami. Nanti yang buat pribadi silakan masing-masing berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Jadi doa itu boleh doain orang lain, tapi ingat juga pas doain orang lain itu harus ingat juga mudah-mudahan doanya buat kita. Doanya buat kita. Makanya kalau kamu ngomong sama orang harus baik-baik, jangan doain yang nggak baik. Biasanya nih kalau kita kesel sama orang, doain yang nggak baik misalnya Bunda punya suami itu ngejengkelin Bunda doanya gimana? Ya Allah, supaya Allah secepat ya Allah diambilnya ya hati-hati. Doain yang baik-baik. Dan ingat ya Bunda, yang bisa merubah takdir itu salah satunya adalah doa. Ad-doa khairut takdir. Doa yang bisa merubah takdir yang hidup. Jadi kalau Bunda sekarang udah ikhtiar, udah kencang kemana-mana, tapi nggak dapat apa-apa, bisa jadi bukan kurang ikhtiarnya, tapi kurang doanya. Makanya seringkali Ustaz bilang begini kan, ikhtiar itu perbuatan, rezeki itu kejutan, hanya doa yang merubah segalanya. So Ustaz misalnya punten mohon maaf ini penting ya, ada orang yang punya toko di BTR. Pertanyaan Ustaz, apakah setiap dia berangkat dagang pasti untung atau belum tentu? Belum. Tapi kenapa berangkat lagi? Ikhtiar. Rezekinya ada nggak? Belum tentu di sana. Di mana saja. Kenapa? Rezeki itu kejutan. Ustaz apa yang mengantarkannya? Doa. Hanya doa yang merubah segala. Hati-hati makanya dengan orang beriman. Karena orang beriman itu adalah sejatinya apa? Doa. Makanya kalau Bunda udah berbuat apapun tapi nggak dapat terus, mentok terus, hati-hati. Bisa jadi doa yang kurang. Makanya kalau ada suami nih kurang soleh, sok doakan Bunda. Pas lagi tidur diusap ke ditalkina. Terakhir ibu ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau nanya, kita sudah berusaha untuk berhijrah dan bahkan udah berusaha untuk bertobat nasihat, tapi masih ada perasaan sakit hati yang belum bisa memaafkan seseorang itu. Apakah itu bisa kita dikatakan tobatnya kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taubat itu diambil dari bahasa Arab, film mandinya taba yatubu taubat, artinya kembali.
Taubat itu kalau bicara segmentasinya ada dua. Satu, taubat minallah, taubat daripada dosa-dosa kepada Allah. Dan yang kedua, taubat minan nas, minta maaf daripada kesalahan manusia. Baik, catat. Tugas kita itu minta maaf. Dan tidak boleh memaksakan apakah orang maafin kita atau enggak. Contoh, bunda punya salah ke orang. Oke. Bunda minta maaf ke dia. Bun, maafin saya ya. Saya pernah ngomongin bunda dari belakang. Cukup. Bunda jangan maksa begini. Atau maafkan saya. Maafkan saya. Bukan tugas bunda. Urusan maafin urusan dia. Tapi bunda tugasnya apa? Minta maaf. Sama kayak orang punya salah ke bunda. Bunda jangan nanya ke dia, lo minta maaf sama gua apa? Lo minta maaf sama saya, lo punya salah. Jangan. Tugas bunda sebelum dia minta maaf, bunda maafkan kesalahan. Bentar, ada kisah tadi siapa? Ini Bilal bin Rabah. Bun, Bilal itu sahabat yang orangnya masih hidup, tapi janji surganya udah ada buat dia. Masya Allah, Bilal itu hidup usianya sampai 58 tahun. Oke? 45 tahun daripada usianya dihabiskan buat dibully, dihina, dicaci maki, direndahkan sama orang lain. Jadi 58 tahun, 45 tahunnya dipakai apa? Dibully, dihina, direndahin. Jadi punten mohon maaf, kalau ada di antara bunda yang sering dihina, yang sering disakiti, yang direndahkan, baru 2 tahun, 3 tahun, gak ada apa-apanya dibanding siapa? Bilal. Kata Rasul ketika menceritakan tentang Bilal, bahwa Bilal adalah seorang sahabat yang dijanjikan masuk surga. Sahabat tanya sama Rasul, ya Rasul, apa keistimewaan Bilal itu? Apakah hanya Bilal seorang muazin kemudian dijanjikan masuk surga? Kalau Bilal masuk surga karena seorang muazin, aku pengen jadi muazin, kata sahabat yang lain. Kata Rasul, bukan. Apa dong keistimewaannya? Kamu nanti datang ke Bilal, tanyakan ke Bilal, apa kebiasaan Bilal sebelum dia tidur. Maka sahabat datanglah kepada Bilal. Ketika sampai dengan Bilal, dia bertanya, wahai Bilal, apa kebiasaan kau sebelum tidur? Bilal jawab, aku gak punya kebiasaan istimewa, biasa aja, sama dengan yang lain, paling doa-doa biasa saja. Coba ingat-ingat Bilal, coba ingat-ingat apa kebiasaan. Sampai Bilal cerita, oh ternyata bunda, Bilal itu punya kebiasaan sebelum tidur, sebelum dia mengucapkan matanya, Bilal selalu berbisik kepada Allah. Apa bisikannya? Ya Allah, aku maafkan semua orang yang pernah menghinaku, yang pernah merendahkanku, yang pernah menyakitiku, baik yang aku tahu ataupun yang tidak aku ketahui. Kata Rasul, inilah yang membuat jadi sebab kenapa Bilal orangnya masih hidup, tapi surganya sudah datang kepada kita. Hari ini kita rajin sholat, rajin saum, rajin baca Quran, tapi masih ada dengki dalam hati kita. Hati-hati, bisa jadi itu yang menghambat surga menjadi milik kita. Orang yang masih memendam rasa salah di sini ini menjauhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah juga Maha Pemaaf? Bukankah Allah juga Maha Pengampun? Bahkan dalam Asmaul Husna Allah punya nama Al-Afu. Apa itu artinya? Allah yang Maha memaafkan dan tidak pernah mengungkit kesalahan kita. Itu Al-Afu. Allah punya nama Al-Ghafar. Apa artinya? Allah yang tidak bosan mengampuni dosa kita. Bunda punya dosa ya, minta ampun sama Allah. Besok bikin dosa lagi, minta ampun lagi sama Allah. Besok bikin dosa lagi, minta ampun lagi sama Allah. Kata Allah, semakin dia minta ampun kepadaku, aku ampuni dosanya, walaupun dia sering berbuat dosa. Itu namanya apa? Al-Ghafar. Oh jadi Ustaz, itu mah kalemnya enaknya. Masih kayak waktu orang dia dosa. Misalnya bunda subuh nih sholat. Selama subuh bikin dosa, zuhur sholat, maka sholat zuhur tadi, dosa bunda selama subuh ke zuhur diampuni oleh Allah. Bunda zuhur bikin dosa ke asar, asar sholat diampuni oleh Allah. Oh Ustaz itu kalem kecumannya ya. Berarti masih kena ya waktu orang yang dosa ya. Punten, kalau sekarang bunda sholat isya, kemudian malamnya bikin maksiat dengan memahami bahwa kalau masih kena ya sholat subuh. Punten bunda, sholat subuhna aya kene, ngan urang aya kene tuh.
Sholat subuhnya masih ada, tapi kitanya barangkali sudah apa? Wafat. Jadi gimana Ustaz? Hati-hati aja udah. Kalau udah sudah tahu dosa, tinggalkan. Yang bahaya itu adalah orang yang tahu dosa, tapi dia masih hobi melakukan dosa itu. Dan hati-hati bunda, tidak ada kebahagiaan bagi orang yang masih punya dosa. Jadi kumaha Ustaz? Udah, maafin kesalahan orang. Apalagi, doakan dalam sholat-sholat kita. Kayak begini, bunda punya, ada orang nih, kita punya utang ke orang. Orang yang dulu kita ambil utangnya itu udah meninggal. Kemana coba? Nyari keluarganya nggak ada. Ngerti kira-kira? Kita punya hutang ke orang. Orangnya udah nggak ada nih. Nyari keluarganya kan, ahli warisnya. Ahli warisnya pun nggak ketemu. Nah maka caranya adalah bunda sedekah dengan harta itu, niatkan untuk orang tersebut. Sama dengan itu. Kalau orang misalnya belum minta maaf ke kita, dulu kita kesel sampai kemudian dia wafat dan sekarang baru kita mau maafin dia, maka bunda ucapkan doa-doa kebaikan buat dia. Karena doa itu bukan hanya ada saat kita hidup, tapi akan tembus sampai kita mati. Termasuk hati kita ini. Makanya yang paling penting itu membersihkan hati agar kita terbebas lah dari yang namanya dengki, gitu ya. Insyaallah bunda ya. Baik, itu saja barangkali bunda. Sebelum kita berakhir, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz mau tanya dulu, dapat manfaat enggak siang hari ini? Dapat ilmunya tidak? Senang atau tidak? Bahagia tidak? Bosan enggak ngaji dengan saya? Enggak capek? Yang capek siapa? Baik bunda, kita hadirkan hati kita, siapin duduknya yang enak ya, karena doa lah yang bisa insya Allah mengobati setiap kerinduan kita kepada Allah. Apalagi kalau nggak salah kita menghitungnya 15 hari lagi kita ketemu Ramadan ya, mudah-mudahan semua bertemu dengan Ramadan insya Allah. Al-Fatihah. Istighfar kita, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Angkat kedua telapak tangan kita, tutup kedua mata kita, tundukkan kepala kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Karena ada 3 air mata yang haram menyentuh api neraka. 1, air mata yang bertobat dari dosa kepada Allah. 2, air mata yang rindu berjumpa dengan Allah. 3, air mata yang mengalir karena kita punya kesulitan dan kita tidak bisa menghadapinya. Aminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Engkau yang menatap setiap langkah kami. Ya Allah, Engkau yang mengetahui setiap isi hati perasaan kami. Ya Allah, Engkau yang menggenggam setiap hidup kami. Ya Allah, Engkau yang menjadi sandaran dalam setiap keluh kesah kami. Ya Allah, Engkau yang senantiasa menjadi tempat mengadu kami. Ya Allah, ya Allah, siang hari ini kami berkumpul, siang hari ini kami ta'lim, siang hari ini kami berjumpa ya Allah. Kemudian kami mengangkat kedua telapak tangan kami berdoa kepadamu ya Allah. Yang pertama doa kami ya Allah, siapapun di antara kami yang punya dosa, siapapun di antara kami yang banyak dosa, siapapun di antara kami yang sering berbuat dosa, siapapun di antara kami yang kotor karena dosa, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan, dosa mata dari melihat yang tidak baik, dosa mulut dari pernah berbohong, pernah ingkar janji,
pernah menyakiti hati orang lain, pernah menyinggung perasaan orang lain, pernah membicarakan keburukan orang lain. Dosa tangan dari pernah menyentuh mengambil yang haram. Dosa kaki dari pernah melangkah ke tempat maksiat. Allah, jangan keluarkan kami dari tempat ini ya Allah, sebelum Kau ampuni semua dosa-dosa kami. Jangan Kau sampaikan kami dengan bulan Ramadan ya Allah, sebelum Kau ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Kami tahu dosa kami banyak, tapi kami yakin ampunan-Mu lebih luas dibanding dosa-dosa kami ya Allah. Kami tahu dosa kami sering ya Allah, tapi kami yakin ampunan-Mu lebih sering datang daripada dosa-dosa kami. Maka ya Allah, izinkan kami yang banyak dosa ini, Engkau bersihkan dosa-dosa kami. Apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami minta dengan sangat ya Allah, maafkan di antara kami pernah menyakiti hati orang tua. Maafkan di antara kami pernah menyinggung perasaan orang tua. Maafkan di antara kami pernah membuat kesal orang tua kami. Maafkan di antara kami pernah membuat marah orang tua. Dari hati kami yang paling dalam ya Allah, seandainya orang tua kami masih hidup, panjangkan usia orang tua kami ya Allah. Sehat afiatkan tubuh orang tua kami ya Allah. Sisakan usia orang tua kami untuk kami ya Allah, agar kami bisa membalas kebaikan kepada orang tua kami, agar kami bisa membalas kebahagiaan kepada orang tua kami ya Allah. Namun seandainya orang tua kami sudah wafat ya Allah, lapangkan alam kuburnya, terima imanis, dan kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami punya keluarga ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Kami punya anak-anak ya Allah, kami minta kepada-Mu, jadikan anak-anak kami anak yang soleh, anak yang solehah, anak-anak yang bisa menyelamatkan kami nanti sampai di surga ya Allah. Ya Allah, kami semua yang hadir di sini punya banyak masalah ya Allah, punya banyak kegelisahan ya Allah, punya banyak persoalan ya Allah. Ya Allah, hadirkan jalan keluar untuk setiap persoalan kami ya Allah. Hadirkan jalan keluar untuk setiap masalah kami ya Allah. Entah kepada siapa lagi kami mengadu ya Allah, entah kepada siapa lagi kami bersandar kecuali kepada-Mu ya Allah. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbing kami ya Allah dalam meningkatkan iman di hadapan. Bimbing kami dalam meningkatkan Islam kami di hadapan. Bimbing ibadah kami, bimbing amal soleh kami ya Allah. Sebentar lagi kami akan berjumpa Ramadan ya Allah, maka sampaikan kami ke bulan Ramadan. Hadirkan kami di bulan Ramadan dan dapatkan kami pahala terbaik di bulan Ramadan ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, namun seandainya usia kami pendek ya Allah, kami tidak berjumpa dengan Ramadan ya Allah, kami minta wafatkan kami dalam keadaan beriman, wafatkan dalam keadaan Islam, wafatkan dalam keadaan husnul khawatimah. Ya Allah, kami semua bertemu karena-Mu, berkumpul karena-Mu ya Allah. Maka satukan hati kami, kumpulkan kami semua nanti di surga-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman kiri dan kanannya. Terima kasih banyak perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.